Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Bersyukur kepada Allah dengan mengucapkan Alhamdulillahirabbil alamin. Bersolawat kepada Rasulullah dengan mengucapkan Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita masih dipertemukan kembali oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam sosial media, dan media merupakan wadah tempat bagi kita untuk kita bisa menjalin tali silaturahim, membangun ukhuwah Islamiyah yang semakin kuat kokoh ke depannya. Semoga hidup kita selalu diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala di dunia dan juga di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Para sahabat-sahabat saya yang saya hormati, yang saya juga ta'zimi, pada kesempatan kali ini topik yang akan saya bahas yaitu tentang pentingnya dakwah di dalam Islam. Jadi pembahasan kita pada kesempatan kali ini ialah tentang pentingnya dakwah di dalam Islam. Menyampaikan dakwah di situ sangat penting di dalam kehidupan kita. Karena setiap manusia di situ ingin menata kehidupan yang lebih baik ke depannya, yaitu dengan belajar syariah Islam. Makanya di situ majelis taklim, tempat orang berdakwah. Ada yang menyampaikan dakwah dan ada sebagian yang mendengarkan dakwah. Makanya di situ kita saling mengingatkan tentang kebaikan dan juga kebenaran. Allah Subhanahu wa taala di situ sangat menyukai terhadap orang-orang yang saling mengingatkan tentang kebaikan dan juga kebenaran. Makanya di situ pentingnya dakwah di dalam kehidupan di sini senantiasa sangat penting. Harus kita belajar tentang ilmu dan juga tentang syariah Islam. Dalam berdakwah di situ bertujuan menyelamatkan manusia dari kesesatan. Jadi setiap dakwah yang disampaikan di situ senantiasa ingin menyelamatkan manusia dari kesesatan. Makanya di situ di zaman dulu, zaman jahiliyah, zaman kebodohan, orang senantiasa di situ menyembah sesuatu yang mereka buat sendiri. Orang juga tidak tahu tentang mana yang benar dan juga mana yang salah. Dan juga senantiasa menyekutukan Allah Subhanahu wa taala dengan sesuatu hal yang lain, atau mereka berbuat musyrik. Makanya di situ dengan adanya dakwah di sini ingin menyelamatkan manusia dari kesesatan menuju jalan yang benar, jalan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Dakwah tentang syariah Islam. Di dalam dakwah di situ bertujuan juga menyebarkan kebaikan, ma'ruf. Makanya di sini kita berdakwah di sini ingin menyebarkan kebaikan kepada sesama. Dakwah di sini kita bisa mendakwahi diri kita dan juga bisa mendakwahi orang lain. Mendakwahi diri kita di sini ketika seseorang menyampaikan dakwah untuk mereka dan juga untuk diri sendiri. Makanya di situ ketika kita menyampaikan ilmu, berdakwah tentang menyampaikan ilmu, tentunya kita senantiasa berdakwah terhadap mereka dan juga berdakwah untuk diri sendiri. Menyebarkan kebaikan untuk diri sendiri dan juga kepada orang lain. Artinya di sini
Setiap dakwah yang kita sampaikan di sini bertujuan untuk menyebarkan kebaikan. Dan juga di sini bertujuan mencegah kemungkaran. Setiap hal kemungkaran, kemaksiatan, tentunya di sini kita berdakwah agar supaya kita senantiasa mencegah kemungkaran. Salah satu contohnya misalkan terdapat seseorang yang selalu berbuat maksiat, misalkan melakukan pencurian. Makanya di situ dengan kita berdakwah tentunya akan sampai kabar dakwah di sini kepada orang-orang tersebut. Dan jika Allah Subhanahu wa taala memberikan hidayah kepada mereka, maka dakwah yang kita sampaikan sampai kepada mereka, lalu mereka mengamalkannya dan berubahlah menjadi orang yang sebelumnya tidak baik menjadi orang yang lebih baik, mengenal Islam dan senantiasa berada di jalan Allah Subhanahu wa taala. Itulah pentingnya dakwah. Menyebarkan kebaikan, mencegah kemungkaran, serta meningkatkan iman melalui metode bilhal, lisan maupun tulisan. Artinya di situ kita berdakwah di sini senantiasa ingin meningkatkan iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Senantiasa seseorang yang imannya semakin kuat, semakin kokoh, tentunya di sini akan semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Metode dengan bilhal, dengan perbuatan, dakwah dengan perbuatan, bisa dakwah dengan lisan, bisa dakwah dengan metode tulisan. Bilhal dengan perbuatan artinya kita memberikan contoh langsung dengan perbuatan kepada seseorang yang berkaitan dengan kebaikan. Makanya di sini termasuk metode bilhal. Dan juga metode dengan lisan. Kita menyampaikan dakwah dengan secara lisan, atau di sini mengajar tentang syariah Islam, maupun tulisan. Tulisan dengan kita membuat karya tulisan yang berisi tentang menyebar kebaikan dan mencegah kemungkaran, serta mengajak manusia untuk semakin mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya di situ. Berikut adalah poin-poin penting mengenai pentingnya dakwah di dalam Islam. Di sini yang pertama, melanjutkan misi para nabi. Jadi para nabi di situ, para rasul di sini menyampaikan risalah dari Allah Subhanahu wa taala kepada manusia. Kita senantiasa melanjutkan misi para nabi, para rasul. Dakwah adalah jalan hidup para rasul untuk mengajak manusia kembali ke jalan Allah Subhanahu wa taala. Jadi dengan kita berdakwah, kita sudah melanjutkan misi para rasul, misi para nabi untuk menyampaikan risalah dari Allah Subhanahu wa taala kepada seluruh umat manusia. Makanya dengan kita berdakwah, kita senantiasa melanjutkan misi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam untuk menyampaikan syariah Islam kepada seluruh umat manusia. Yang selanjutnya di situ poin-poin penting mengenai pentingnya dakwah dalam Islam, membangun umat terbaik. Dakwah menjadikan umat Islam sebagai umat yang terbaik, khairu ummah, karena saling mengingatkan di dalam kebaikan. Artinya di sini umat yang baik di situ, umat yang terbaik di sini adalah umat yang saling mengingatkan satu dengan yang lainnya tentang kebaikan dan juga kebenaran. Allah sangat menyukai terhadap orang-orang yang senantiasa saling mengingatkan tentang kebaikan dan juga kebenaran. Makanya di sini membangun umat terbaik. Poin-poin penting mengenai pentingnya dakwah di dalam Islam yang nomor 3,
menyelamatkan dari kesesatan. Dakwah berperan mengarahkan manusia kepada keselamatan dan kebahagiaan dunia maupun akhirat. Artinya dengan kita berdakwah, kita memiliki bekal di dunia dan juga di akhirat. Dan juga orang yang mendengarkannya lalu mengamalkan dakwah kita, senantiasa mereka juga memiliki bekal untuk menjalani kehidupan di dunia dan juga di akhirat. Makanya di sini orang yang senantiasa memiliki bekal tentang ilmu syariat, artinya bisa menyelamatkan diri kita dari kesesatan dan menuju kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Poin-poin penting mengenai tentang pentingnya dakwah di dalam Islam yang selanjutnya di sini, sarana penguatan iman dan amal. Artinya dakwah yang kita sampaikan di sini atau dakwah yang kita dengar di sini sebagai sarana penguatan amal dan juga iman kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan juga Rasul-Nya. Berdakwah membantu meningkatkan keimanan diri sendiri dan memperbaiki akhlak masyarakat. Artinya dengan kita menyampaikan dakwah, kita senantiasa memperbaiki diri kita lebih baik lagi ke depannya dan juga menyebarkan kebaikan kepada masyarakat atau selain kita. Baik di situ keluarga, anak, istri, dan juga hal-hal yang lain di sini yang berkaitan dengan dakwah di sini menyebarkan kebaikan dan mencegah kemungkaran. Poin-poin penting mengenai pentingnya dakwah dalam Islam yang selanjutnya, pengembangan masyarakat. Dakwah krusial dalam menyelesaikan permasalahan sosial dan membangun masyarakat yang berbasis nilai-nilai Islam. Artinya di sini kita senantiasa bisa menyelesaikan permasalahan dengan syariah Islam. Dengan kita berdakwah menyampaikan tentang syariah Islam, tentunya permasalahan itu akan bisa diatasi sesuai dengan pedoman Al-Quran dan juga hadis. Dan juga bisa membangun masyarakat yang berbasis Islami. Kita senantiasa Islam harusnya senantiasa di sini perilakunya harus berdasarkan sesuai dengan syariah Islam. Perihal tentang dakwah, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman di dalam Al-Quran, surah Al-Imran ayat 104, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walatakum minkum ummatu yad'una ilal khairi wa ya'muruna bil ma'rufi wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Artinya, dan hendaklah ada di antara kamu segolongan umat yang menyeru kepada kebajikan, menyuruh kepada yang ma'ruf dan mencegah dari yang mungkar. Merekalah orang-orang yang beruntung. Quran surah Al-Imran ayat 104. Jadi orang yang beruntung di sini yaitu orang yang senantiasa menyeru kepada kebaikan, mengajak kepada kebaikan dan mencegah kepada kemungkaran. Semoga kita termasuk kepada orang-orang yang beruntung. Terima kasih saya sampaikan kepada kalian semua yang sudah berpartisipasi di dalam channel saya. Semoga menjadi perantara kita semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dekat juga kepada para rasulnya. Sebelum saya tutup, mari kita ngirim Fatihah dulu kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ila hadratin Nabiul Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa zurriyatihi wa ahli baitihi
wa liman dakhala fi baitihi ajma'in kullu syai'in lillahi lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Fatihah yang selanjutnya, mari kita ngirim Fatihah kepada kedua orang tua kita semuanya, guru-guru kita semuanya, kaum muslimin muslimat, mukminin mukminat, semoga diteguhkan Islam dan juga iman kita oleh Allah Subhanahu wa taala, dan kita berdoa supaya kita semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa taala, dekat juga kepada para rasulnya, dan semoga dipermudah setiap urusan-urusan kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.